Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syabidowi. Saya dengan NIM G024008 dan dari kelompok B3 atau 13. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.3 saya ini. Jadi, untuk kasus yang pertama yaitu Alif baru saja tuh flexing ke circle tongkrongannya gara-gara tuh perutnya mirip roti sobek atau six pack. Jadi pas mereka nongkrong, terus teman-temannya itu merasa insecure, terus tanya ke Alif bagaimana cara biar six pack maksimal. Terus Alif tuh sebagai gym bro yang profesional itu memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Lalu selanjutnya jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi untuk lapisan anterior abdomen itu yang pertama ada kulit, itu di bagian yang terluar, bisa dilihat di gambar ini. Lalu yang kedua itu ada fasia superficial. Jadi di fasia superficial ini tuh ada dua lapis. Yang pertama ada camper, yang kedua ada scarpa. Camper itu isinya kayak lemak-lemak gitu. Kalau misalnya scarpa itu isinya kayak ligamen-ligamen gitu. Nah, lalu ada juga fasia profunda. Selanjutnya di bawahnya fasia profunda itu ada musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini tuh terdiri dari beberapa musculus. Ada musculus obliquus externus, musculus ada 5 ya, musculus obliquus internus, externus, musculus rectus abdominis, musculus transversus abdominis, dan juga ada musculus pyramidalis abdominis. Lalu selanjutnya ada fasia transversalis, lalu fasia extraperitoneal, lalu yang terakhir yaitu organ-organ dilindungi yaitu peritoneum parietal. Nah ini kalau dilihat dari posterior atau dari belakang. Jadi yang pertama itu ada kulit. Nah, setelah kulit, jadi ini tuh gambarnya tuh sebenarnya ada di belakang dan depan ya, di gambar ini bisa dilihat sendiri. Kalau yang dari posterior atau dari belakang itu ada lapisannya itu kulit. Terus habis kulit itu ada fasia superficialis dorsi. Terus ada musculus juga. Nah, musculus ini tuh lebih kompleks dari yang di anterior tadi. Di posterior itu ada 4 lapisan. Yang lapisan pertama ada latimus dorsi. Lapisan kedua ada musculus obliquus externus. Yang lapisan lalu ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, lalu ada musculus serratus posterior inferior, lalu lapisan ketiga ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga di lapisan terakhir, lapisan keempat itu ada 3 musculus, yaitu musculus quadratur lumborum, terus ada musculus iliopsoas, dan ada musculus transversus abdominis. Lalu setelah musculus itu ada lapisan lagi yaitu fasia extraperitoneal. Lalu bertemu dengan peritoneal, kan perut kan membulat gitu kan, dan yang pasti nanti bakalan ketemu titik tengahnya. Nah, jadi peritoneum parietal itu adalah kayak titik tengahnya gitu. Lalu selanjutnya, nah ini soal yang kedua yaitu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Jadi di abdomen ini tuh sebenarnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sistem otot itu. Jadi sistem otot abdomen itu adalah kelompok otot-otot abdomen yang berfungsi untuk melindungi organ-organ internal, mendukung postur tubuh, serta membantu berbagai fungsi tubuh seperti pernafasan, pencernaan, dan pembuangan. Jadi otot-otot ini tuh bekerja sama untuk menjaga stabilitas tubuh, membantu dalam proses pencernaan, dan memberikan dukungan struktural untuk tubuh bagian atas. Jadi pokoknya intinya sistem otot ini tuh kayak kumpulan dari otot-otot itu dan yang akan berfungsi sebagai ini gitu. Nah, jadi di otot-otot tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di nomor A tadi ya. Ada otot abdominal anterolateral, itu kayak depan tapi agak menyamping gitu ya. Jadi ada 5 otot. Yang pertama musculus rectus abdominis, itu yang sebenarnya saya mau jelasin yang vertikal dulu ya, vertikal muscle itu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, jadi untuk rectus abdominis sendiri itu terletak di bagian depan, berbentuk panjang dan vertikal. Lalu fungsinya itu untuk membantu fleksi tulang belakang dan menekan organ dalam. Terus dia tuh dipisahkan oleh garis tengah. Jadi ini garis tengah ini bisa dilihat di gambar di sini ya. Nih, dia tuh dipisahkan oleh
linea alba dikelilingi oleh rectus sheath. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini tuh dia lapisan paling luar dari otot dinding lateral. Jadi kalau misalnya di preparat itu tuh kelihatan banget musculus obliquus externusnya. Dan dia tuh seratnya berjalan diagonal dari atas luar ke bawah dalam. Terus dia tuh bentuknya flat muscle. Flat muscle-nya tuh ada 3 ya, obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang musculus obliquus internus abdominis. Jadi dia tuh berada di bawah otot obliquus externus. Terus dia tuh seratnya berjalan diagonal sama dari bawah luar ke atas dalam. Lalu dia fungsinya untuk mendukung rotasi dan stabilitas tubuh. Selanjutnya yaitu musculus transversus abdominis. Jadi dia itu adalah lapisan terdalam dinding lateral. Terus dia seratnya berjalan horizontal juga dan berfungsi menstabilkan tulang belakang dan menekan organ. Jadi untuk transversus abdominis itu ada di lapisan ketiga. Kalau misalnya di preparat itu ada di bagian yang belakang posterior. Lalu untuk otot abdominal posterior sebenarnya sudah saya jelaskan tadi juga ya muskulus-muskulusnya. Cuman ini tuh yang paling kelihatan banget gitu. Ada 2 yaitu musculus quadratus lumborum. Jadi dia tuh terletak di antara tulang rusuk ke-12 dan pelvis. Jadi VTH 12 dan pelvis. Nah, dia tuh berfungsi untuk lateral fleksi tulang belakang dan stabilisasi pinggul. Lalu ada musculus iliacus, yaitu dia tuh kayak letaknya bawahnya si quadratus lumborum, dan juga ada psoas maius et minus. Dia tuh untuk membantu dalam fleksi pinggul dan stabilisasi panggul. Oke, next. Nah, jadi ini jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi kayak ini tuh mesenterium. Yang dimaksud di soal itu adalah mesenterium. Sebelumnya saya akan menjelaskan mesenterium terlebih dahulu. Jadi mesenterium itu adalah kayak sebuah posisi. Sebenarnya maaf ya kalau misalnya berisik karena saya lagi di luar. Adalah posisi kayak struktur yang membuat organ itu ada di posisi itu dan biar tidak kemana-mana gitu, agar tetap di posisi itu. Jadi kayak organnya itu dilindungi lah intinya ya, maksudnya kayak dipertahankan di posisi tersebut. Nah, jadi ada organ-organ yang butuh untuk digituin. Yang pertama itu contohnya ada mesenterium, yaitu lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas. Jadi dia tuh kayak menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Begitu. Ini ada kok gambarnya nih. Mesenterium nih, small intestine mesentery nih di sini. Jadi dia itu biar kayak terhubung sama dinding posterior abdomen. Terus ada mesokolon transversum. Jadi dia itu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum. Oh, maaf ya. Jadi mesenterium itu dia menghubungkan dengan dinding posterior abdomen pokoknya. Lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Ini ada di mesokolon transversum. Ini mesokolon transversum. Jadi ini kan ada usus besar atau kolon, dan ini tuh bagian transversnya dia tuh ada mesenteriumnya. Terus ada mesokolon sigmoid. Jadi dia tuh lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoid pada dinding abdomen. Ini juga ada di sini gambarnya. Mesokolon sigmoid nih. Sigmoid kan bagian ini, mesokolonnya tuh ini. Jadi sigmoid itu yang pink-pink ini kan di bawah. Nah, mesokolonnya tuh yang ini gitu. Lalu next. Nah, ini baru omentum. Omentum itu dia tuh yang membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal biar dia tuh nggak bergerak kemana-mana, biar tetap di posisinya sendiri gitu. Nah, jadi ini tuh yang pertama ada gaster ini ya. Nah, gaster ini tuh dia ditegakkan oleh omentum maius dan minus. Kalau omentum maius itu terdiri dari beberapa ligamentum, yaitu ada ligamentum gastrofrenica. Ligamentum gastrofrenica itu ada di pokoknya ini tuh omentum maius di sini. Jadi kalau gastrofrenica berarti dia tuh hubungan dari gaster dan juga frenica tuh esophagus. Kalau misalnya gastrofrenica itu juga ada di sini.
Terus ada splenorenal, berarti dia lien dengan renal itu ginjal. Kalau gastrokolika berarti sama usus besar, gaster dengan usus besar. Kalau gastrosplenica berarti sama gaster sama lien gitu. Terus ada omentum minus, dia itu terdiri dari 2 ligamen juga. Ada ligamen hepatoduodenal, yaitu berarti hepar dengan duodenum. Lalu ada ligamen gastrohepatika, yaitu gaster dengan hepar begitu. Next. Nah, selanjutnya ini ada ligamentum peritonei. Jadi ligamentum peritonei itu adalah melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Jadi kalau misalnya dia hepar itu ada beberapa ligamennya, yaitu ada falciform ligamen, yaitu yang di tengah-tengah antara lobus dexter dan sinister. Terus ada hepatogastric ligamen, yaitu yang menghubungkan hepar dengan gaster. Lalu ada hepatoduodenal ligamen, yaitu menghubungkan hepar dengan duodenum. Lalu ligamentum peritoneinya si gaster. Kalau di gaster tuh ada 3, ada gastropherik ligamen, yaitu menghubungkan gaster dengan esofagus. Lalu ada gastrosplenic ligamen, yaitu menghubungkan gaster dengan lien. Lalu ada gastrokolik ligamen, yaitu menghubungkan gaster dengan kolon. Jadi dia dan 3 ligamen ini tuh membentuk diter omentum atau omentum maius. Jadi begitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya laporan 2 akan saya kerjakan setelah baterai saya sudah full. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.